Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa man faqal musannif al-imam hujjatul Islam Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi ulumi syekhina wa bi'ulumi ulama'in amin fi darin amin. Fattahara taharatus sirri amma siwallah. Di dalam solat, selain kita bersuci dari hal-hal yang najis dan dari hadas kecil dan hadas besar, kata Imam Ghazali, di dalam solat juga hendaknya bersuci di dalam mensucikan hati atas segala sesuatu selain Allah. Artinya jangan pikirkan sesuatu dalam solat itu selain Allah. Hati itu bersihkan dari hal-hal selain Allah. Fabiha tatimmu hadhihi shalah, maka dengan hal itulah solat itu menjadi sempurna. Kalau rukun dan syaratnya betul, solatnya secara zahir sempurna. Tapi kalau ingin sempurna zahir dan batin, maka hatinya juga harus dikosongkan, hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah baru sempurna solatnya. Fa innaka in satartal aurata bithiyab, faman alladhi yasturu aurataka fil batin anillah. Maka kata Imam Ghazali, jika kamu menutup aurat kamu dengan pakaianmu, maka apakah sesuatu yang menutup auratmu, artinya kotoranmu, kekuranganmu di dalam hati dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sholat, kita udah tutup aurat, bagus. Terus hati kita gimana? Kan Allah tahu hati kita. Bagaimana ini? Mau kita tutup? Tidak bisa. Maka bersihkan hatinya atas hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Fata'addab baina yadayillah, maka kata beliau, beradablah kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya Allah itu yattali'u 'alaika wa 'ala sirrik, bahwasanya Allah itu selalu memperhatikan kamu, selalu memantau kamu, baik secara zahir ataupun batin. Selalu dipantau oleh Allah, tak pernah lepas sedetik pun, zahir kamu dan batin kamu. Makanya dulu pernah ada seorang sahabat Nabi sholat sambil main-main jenggot gitu. Kata Nabi Muhammad, kalau hatinya khusyuk, maka anggota badannya juga ikut khusyuk, artinya diam. Berarti kalau ada orang dalam sholat anggota badannya tidak khusyuk, kecuali kalau memang gatal ya, memang gatal atau memang sakit, itu dibolehkan. Tapi kalau tidak gatal, tidak sakit, hanya main-main gini aja, padahal tidak ada gatal, tidak ada apa-apa, berarti kan anggota badannya tidak khusyuk. Dan itu alamat atau tanda hatinya juga tidak khusyuk. Karena kata Nabi, kalau khusyuk hatinya, khusyuk juga anggota badannya. Kemudian fatawaddu' bi dhahirika wa batinik, maka tawaddu'lah kamu, rendahkanlah diri kamu di hadapan Allah secara zahir dan batin. Tundukkan zahir kamu dan batin kamu. Wanzur law gumta baina yadayil mulki, ya baina yadayil malik, kaifa takunu. Maka kata beliau, lihatlah, ukurlah diri kamu bagaimana ketika kamu berada di depan seorang raja. Nah, jadi kalau kita sholat itu bagaikan gambarkan atau bayangkan kita ini di hadapan seorang raja. Gimana kalau depan seorang raja? Apakah kita mau main-main? Kan tidak boleh. Apakah kita tidak fokus depan seorang raja? Kita ngobrol sama teman, kita noleh sana, noleh sini, kan tidak mungkin. Ya, ibarat kalau kita di hadapan presiden misalnya, atau di hadapan gubernur misalnya, di hadapan penguasa, kan tidak mungkin kita tidak fokus. Pasti fokus. Apa kata beliau? Wala nisbata bainahu ta'ala wa taqaddasa wa bainal muluk. Wala nisbata bainahu ta'ala wa taqaddusa bainal muluk. Maka tidak ada bandingannya antara Allah dengan raja-raja. Artinya kalau kamu depan raja saja, depan penguasa, kamu sopan, kamu beradab,
apalagi di hadapan Allah. Sedangkan Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan raja-raja, jauh. Kenapa? Kata beliau, al-kullu abiduhu, karena semuanya ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kamu itu, kata beliau, kamu kalau depan raja saja, depan penguasa, sopannya luar biasa, adabnya luar biasa. Terus kalau depan Allah gimana? Harus lebih. Kenapa? Karena mereka itu semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kan orang lalai di hadapan raja, di hadapan penguasa sopan santun, di hadapan Allah tidak sopan. Kadang-kadang sengaja sholat asal-asalan, pakaiannya asal-asalan secara zahir. Padahal kata beliau tadi, Allah melihat zahir dan batin. Memang orang kalau sholat itu yang penting nutup antara pusar dan lutut cukup. Ya, tapi kalau pakai sholat, pakai baju singlet, pakai sarung, tak pakai kopiah, sholat semaunya, sah apa enggak? Sah. Cuman kalau ente ngadap raja begitu enggak? Kan kata beliau tadi, bagaimana kalau kamu ngadap raja? Ngadap Allah, Allah tidak bisa dibandingkan dengan raja. Kalau ngadap raja ya seperti itu sopannya, bagaimana lagi kalau menghadap Allah? Maka minimal itu standarnya, ente ngadap raja dengan ngadap Allah itu minimal, sopan ente, adab ente minimal sama lah, minimal. Kalau bisa lebih di hadapan Allah, kalau tidak bisa minimal sama, jangan kurang. Emang lebih mulia raja daripada Allah kan gitu. Tak mungkin kita ngadap raja pakai singlet kan, Beb. Allah kan tidak ngelihat zahir, Beb. Allah kan ngelihat batin. Emang betul, tapi Allah Subhanahu wa taala itu kata Nabi Muhammad, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, maha indah, dan Allah itu suka dengan keindahan. Ini Allah itu suka dengan keindahan. Pakailah yang bagus-bagus, bawa minyak wangi menghadap Allah. Kalau ngadap pejabat, dari ujung rambut sampai ujung kaki minyak wangi. Oh, minyak wangi paling mahal keluar. Ngadap pejabat, baju paling rapi. Ngadap Allah, kadang-kadang tak pakai minyak wangi. Ya, nah, harus lebih, minimal sama adab dan sopan santun kita. Jadi Allah melihat, kata beliau, bukan hanya melihat batin, zahir dan batin. Zahir Allah suka dengan yang indah, batin itulah intinya. Kemudian fa iza fa'alta dzalik fala takunu kadziban fi qaulik. Maka kalau itu kamu lakukan, kalau kamu sopan di hadapan Allah zahir batin, kalau itu kamu lakukan, maka kamu bukan termasuk orang yang bohong, kata beliau. Bohong di mana? Bohong fi qaulika, dalam bacaan kamu, wajjahtu wajhiyah. Kan dalam salat kan kita baca inni, doa iftitah kan, inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya saya mengarahkan diri saya, wajjahtu wajhiyah, mengarahkan diri saya, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau kita sopan depan di hadapan Allah, betul, berarti ucapan kita itu betul. Kenapa? Karena kita bilang wajjahtu wajhiyah, saya menghadapkan diri saya kepada Allah. Terus kalau ente bilang menghadapkan diri ente kepada Allah, terus pakaian ente, adab ente tidak ada, apakah betul ente itu menghadapkan diri kepada Allah? Kan tidak betul, bohong berarti. Orang yang menghadap kepada sesuatu yang mulia itu, maka dia harus sopan, harus beradab. Kemudian kata beliau, wa fi qaulika, dan di dalam perkataanmu, bacaanmu, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kamu baca, kata beliau, dalam doa iftitah, hanifan, lurus. Saya ini ingin menjadi orang yang lurus, musliman, jadi orang Islam yang sejati. Wa ma ana minal musyrikin, saya bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi kalau kamu mengatakan atau membaca itu, kamu ingin menjadi orang lurus, kamu ingin menjadi muslim sejati, tapi kamu tidak sopan, bohong berarti, kata beliau. Maka sopan secara zahir dan batin. Wa qaulika, dan pada bacaan kamu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya itu?
Inna salati, kalau direnungkan bacaan ini nikmat luar biasa. Inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan mati dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, hanya untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Fanzur, maka lihatlah, kata beliau, fala yanbaghi an yakuna hadza kadziban, maka tidak pantas ucapan kamu itu menjadi ucapan yang bohong, tidak sesuai dengan perilaku kamu ketika sholat. Fayakunu, kalau kamu tidak melakukan itu, artinya kamu asal-asalan, tidak sopan, zahir dan batin tidak sopan. Apa kata beliau? Fayakunu sababa halakika, maka itu perbuatan kamu yang tidak sopan itu menjadi sebab kamu akan celaka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gini aja lah, ada orang janjian ketemu sama seorang raja, ketemu sama seorang pejabat tinggi. Tahu-tahu dia datang ke pejabat tinggi pakai celana koyak, ya kan, atau pakai sarung, pakai singlet, tidak bersih, badannya bau, terus ngadap. Kira-kira dilayani apa tidak sama penguasa itu? Kan tidak dilayani. Mungkin dipanggil ajunannya, suruh usir, kurang ajar nih orang, ya kan, tidak ada sopan santunnya. Maka kata beliau, kalau kamu tidak ada sopan santun, itu menjadi sebab kamu bisa celaka nanti. Tidak ada sopan santun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yanbaghi an tadhkura kibriya Allahi wa 'azamatahu inda ruku'ika wa sujudik. Dan kata beliau, sepantasnya kamu itu ketika ruku' dan sujud, hendaknya kamu mengingat bagaimana keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ta'lam dzalika bisigharika wallahu birahmatihi ahlakal munajat, ahlaka limunajatihi, wa Allahu birahmatihi ahluk limunajatihi. Dan kamu mengetahui ketika kamu rukuk dan sujud itu, kata beliau, bahwasanya kamu itu kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu dengan rahmatnya memang pantas untuk kamu bermunajat kepadanya. Jadi ketika kamu rukuk dan sujud itu, hendaknya kamu tuh merasa kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan kamu harus membayangkan bagaimana agungnya Allah, bagaimana mulianya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kamu itu kecil, dan Allah itu memang berhak untuk kamu bermunajat kepada Dia, untuk meminta kepada Dia. Nah, fala agalla min at-ta'addub wal hudur bi qalbika baina yadayhi, maka jangan kurang, kata beliau, jangan kurang jaga adab, jaga khusyuk hatimu ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Taala muqbilun 'alal musalli ma lam yaltafit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala selalu memberikan pandangan khusus, pandangan rahmat, pandangan keberkahan kepada orang yang solat selama hatinya tidak berpaling. Artinya, kalau orang itu hatinya sudah mulai berpaling, tidak khusyuk, maka Allah pun mencabut pandangan kebaikan, pandangan keberkahan, pandangan rahmatnya dari orang itu. Berarti ketika orang itu khusyuk, maka dia pun mendapatkan pandangan rahmat, pandangan kebaikan, pandangan keberkahan, pandangan khusus dari Allah. Tergantung dia. Kalau dia berpaling juga pandangan kebaikan itu. Fahfad zahiraka wa batinaka 'anil iltifat. Kata beliau, maka jagalah zahir batinmu dari berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala, atas berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala 'alayhi salatu wassalam, innal 'abda la yusalli wa la yuktab lahu min salatihi la nisfuha wa la thuluthuha wa la rubu'uha wa la khumusuha wa la sulusuha wa la ushruha wa inna ma yuktabu lirajuli min salatihi ma aqala minha. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya hamba yang solat itu tidak ditulis untuknya kebaikan atas solatnya itu, walaupun setengahnya tidak ditulis, walaupun sepertiganya tidak ditulis kebaikan, walaupun seperempatnya, kata Nabi, tidak ditulis, walaupun seperlima tidak ditulis, walaupun seperenam tidak ditulis, walaupun 10%-nya tidak ditulis. Wa innama, dan sesungguhnya, kata Nabi, yuktabu lirrajuli
ditulis bagi orang yang solat itu min solatihi, dari solatnya, ma aqala minha, tergantung kadar kekhusyuannya. Artinya kalau mau tahu berapa kebaikan yang akan didapat oleh orang yang solat, tergantung berapa banyak kadar kekhusyuannya. Makin banyak khusyuknya, makin banyak kebaikan. Makin sedikit khusyuknya, makin sedikit pula kebaikan yang dia dapatkan. Makanya orang banyak solat tapi banyak melakukan mungkar nakir, banyak melakukan mungkar nakir, banyak melakukan perbuatan fahsya wal mungkar, yang masih banyak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Solat gak nikam orang masih, solat carok orang masih, solat nipu orang masih, solat zina masih, solat judi masih, solat nyambung ayam masih. Kenapa? Solatnya belum betul. Bisa jadi syarat rukunnya yang kurang sempurna, atau dia solat hatinya tidak khusyuk, hatinya tidak hadir ketika solat, maka solatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kan solat itu kan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan begitu kata Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Betul itu kalau solatnya memang benar. Kalau solatnya tak benar, maka solat itu tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar karena salahnya dia, bukan salah solatnya. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama berkata, innal abda yasjudu sajdata wa indahu annahu taqarraba biha ila Allah taala. Dan sesungguhnya kata ulama, ada hamba yang sujud dan dia mengira dia sudah mendekatkan diri kepada Allah. Walau gusimat dzunubuhu fi sajdatihi ala ahli madinatihi lahalaku. Kalau dosa sujud dia itu dibagikan ke penduduk negeri dia itu, penduduk kota dia, saya penduduk negeri dia itu bisa hancur semuanya, bisa binasa. Artinya ada orang sujud, dia kira dengan sujudnya itu dia sudah mendekatkan diri kepada Allah, dia kira itu sudah baik, padahal sujudnya itu salah, dan sujudnya itu penuh dengan dosa. Dosa sujudnya itu, kata ulama, dosa sujudnya itu kalau dibagikan ke penduduk kota, itu penduduk kota bisa binasa semua gara-gara dosa sujudnya. Orang bisa binasa gara-gara sujudnya dia, apalagi dia sendiri. Itu orang yang sujud aja masih bisa binasa karena sujudnya tidak benar, apalagi yang tak sujud. Dalam artian yang tak sujud tambah parah lah ini. Yang sujud yang masih bisa binasa, apalagi yang tak sujud. Ini mengajarkan agar kita jangan sembarangan sujud, dan jangan kita kepedean. Oh, ini solat saya sujud saya ini pasti diterima oleh Allah. Jangan pede. Hendaknya tetap takut amal kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang jamin amal kita itu pasti diterima, tidak ada. Kecuali selawat ya. Kalau selawat pasti diterima. Kalau yang lain belum pasti. Belum ada jaminan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mewanti-wanti kita biar hati-hati, takut tidak diterima. Qila, dikatakan, wa kaifa dzalik? Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Orang sujud tapi sujudnya bernilai dosa, dan sebab dosa sujud itu membuat penduduk kota bisa celaka. Kok bisa begitu? Kemudian ulama itu menjawab, yakunu sajidan indallahi ta'ala wa qalbuhu musirrun ila hawa masyahid li batilin qad istawla alaih. Bagaimana tidak, kata beliau, dianya sujud tapi hatinya bukan kepada Allah, hatinya ngikut hawa nafsunya, hatinya sedang membayangkan sesuatu yang batil, yang maksiat, yang telah menguasai hatinya tersebut. Lagi sujud mikirkan cewek, lagi sujud mikirkan bagaimana nipu orang, lagi sujud bagaimana dia melakukan perbuatan dosa. Padahal dia lagi sujud, dia lagi sujud. Sujud itu posisi orang yang paling dekat kepada Allah SWT. Kok bisa-bisanya lagi sujud dia mikirkan sesuatu yang melanggar perintah Allah? Maka dosa dia dalam sujud itu kalau dibagikan ke penduduk kota, maka penduduk kota semuanya bisa mencelaka gara-gara dosa sujud dia itu. Sujud lagi di hadapan Allah masih mikirkan
melanggar perintah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ahlan wa sahlan. Apa kabar? Itu baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ente datang. Oh datang ente nih, nangis ini di akhirat. Ngapa anda tak datang dulu malam Rabu? Kemudian faslun fil qudwah wal imamah. Bab tentang bagaimana seorang menjadi imam dan menjadi makmum. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, al-a'immatu dhumana. Imam itu, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang menjadi dhamin, menjadi penjamin, menjadi penanggung. Jadi imam itu kalau dia jadi imam, maka dia menanggung solatnya makmum. Wala yanbaghi an yataqaddam ala qaumin yakrahunahu. Maka tidak pantas orang jadi imam kalau dia dibenci oleh makmum. Ya. Tapi kalau kita mengharap orang tu senang semua dengan kita, tak mungkin. Tak mungkin. Artinya mayoritas makmum tu tak benci sama dia. Nah kalau satu dua makmum yang benci tu pasti ada. Ya, kita ni jangankan hidup di dunia, sampai mati pun masih ada orang benci. Ya kan? Kita ni jangankan masih hidup diomongan orang. Orang udah mati pun masih diomongan orang. Ya kan? Tak ada habis-habisnya. Artinya kalau satu dua orang tu tak dianggap, Beb, dia jadi imam tu, Beb, itu makmum tu benci dia. Berapa orang yang benci? Satu dua orang itu tak dianggap. Tak dianggap. Tapi kalau mayoritas di masjid tu benci sama dia, itu tidak pantas. Makruh dia solat tu makruh. Makruh. Justru kalau dia mundur suruh orang lain jadi imam, dapat pahala dia. Kenapa? Meninggalkan yang makruh tu sunnah, dapat pahala dia. Maka kalau dia dibenci sama orang banyak, lebih baik dia mundur. Nah, tapi kalau cuma satu dua orang itu tidak dianggap. Kalau kita pengen disenangi semua orang, itu adalah ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya atau cinta sayangnya seluruh manusia itu adalah suatu puncak yang tidak ada seorang pun bisa mencapai ke puncak itu. Artinya menyenangkan semua orang itu adalah suatu tujuan yang tidak ada orang bisa sampai kepada tujuan itu. Tidak ada. Nabi Muhammad itu sempurna. Tidak ada orang yang, bukan semua orang senang sama beliau. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, sampai sekarang pun ada yang tak senang sama Nabi Muhammad kan. Padahal sempurna, fisik sempurna, perilaku sempurna, ucapan sempurna, masih dibenci orang, apalagi kita. Jadi intinya selama kita betul jalan kita sesuai dengan syariat, terserah orang mau ngomong apa, biarkan. Jangan kita pedulikan, biarkan. Yang penting kita betul. Kecuali kalau kita salah, ditegur orang, nah kita dengar nasihat. Kalau tak mau, sombong namanya. Kalau salah ditegur orang, makasihlah, terima kasih. Makasih sudah nasihatkan. Tapi kalau kita selama kita betul, ada orang ngomongkan apa, memfitnah, udahlah. Kita ni banyak kekurangannya. Nabi Muhammad jadi fitnah orang, apalagi kita. Selama kita benar, jalan terus. Jangan pedulikan omongan orang. Kalau pedulikan omongan orang, tak nafsu makan, tidur payah. Kan gitu. Mikirkan dulu, tak usah mikirkan. Yang penting kita betul, dah. Tidur, waktu tidur, waktu makan, waktu ngumpul, waktu majlis. Omongan orang tak usah pikirkan. Nah, kemudian wa madama yaqdumul murid ala ikhtiyaril adzan la yakhtarul imamah fa innahu aslam wal asahu anna al imamah afdal liman yastaqillu bi a'baiha walidzalika dawama alaihi salatu wassalam 'alaiha. Jadi orang itu kalau dia sudah memang ditunjuk untuk jadi imam dan dia bukan dibenci oleh orang-orang yang ada di masjid itu, dan dia ditunjuk sebagai imam rawatib, lebih bagus dia istiqomah jaga itu lebih bagus. Kalau dia memang ditunjuk, ditugaskan untuk jadi imam di masjid tersebut, lebih bagus dia istiqomah, dia jaga. Yang penting tadi itu mayoritas makmum tidak benci kepada dia, karena Rasulullah SAW itu istiqomah. Rasulullah itu jadi imam istiqomah solatnya, jadi imam terus. Nah, karena itu bagus. Wa yanbaghi an yura'ya awqatis shalah, dan sepantasnya hendaknya dia menjaga waktu solat. Fa yusalli fi awailil awqat, maka usahakan solat di awal waktu. Usahakan, kata beliau, solat di awal waktu.
Fa awalul waqti ridwanullah, awal waktu itu ridhonya Allah. Wa akhiruhu, akhir waktu itu dapat maaf dari Allah. Ya. Tapi ingat, pernah saya sampaikan, solat di awal waktu hukumnya sunnah. Solat wajib kan, solat isya nih wajib hukumnya. Solat isya itu hukumnya wajib, 5 waktu hukumnya wajib. Kita solat di awal waktu, masuk waktu langsung solat, itu tidak wajib, sunnah. Solat di awal waktu itu tidak wajib, sunnah. Kalau ada sesuatu yang wajib, dahulukan yang wajib. Ini contoh, masuk awal waktu, Allahu Akbar, azan, masuk awal waktu. Kita lagi mengkaji ilmu, kaji jadul ilmu. Karena mengkaji ilmu itu hukumnya wajib. Solat di awal waktu hukumnya sunnah. Kaji jadul ilmu, selesai kajian ilmu baru solat. Jadi dapat dua-duanya, dapat kajian ilmu wajib, dapat solat juga wajib. Atau lagi awal waktu nih, awal waktu masuk, disuruh sama orang tua pergi ke warung misalnya, atau disuruh orang tua mijitkan dia, masuk waktu solat. Jangan, Pak, saya solat lebih awal waktu, salah tuh. Ente ngabdi dulu sama orang tua. Kenapa? Waktu solat masih panjang. Maka beramal itu perlu ilmu. Ini ngabdi sama orang tua ini wajib umumnya. Apa? Ngabdi aja sama orang tua. Dah selesai, dah genah, dah selesai tugas, baru solat. Jadi dapat dua-duanya, dapat yang wajib, dapat yang sunnah. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nah, kemudian waridwanullah aula min afwillah, dan keridhaan Allah lebih utama dari maaf dari Allah SWT. Tapi kalau tidak ada kegiatan di awal waktu solat, tidak ada kegiatan yang wajib, ya solatlah di awal waktu. Karena di situ kata beliau ada ridho Allah. Di akhir waktu ada maaf dari Allah. Mana yang lebih utama? Ridho Allah atau maaf dari Allah? Lebih utama ridho Allah. Ridho Allah ada di awal waktu kalau tidak bertepatan dengan sesuatu yang wajib, gitu. Kalian lagi nongkrong-nongkrong di rumah, duduk-duduk, tak ada buat azan, apa kira nih? Buat sholat lah, dapat ridho Allah tuh. Karena tidak ada kegiatan. Tapi kalau ada kegiatan yang wajib, dahulukan yang wajib. Kemudian wa yanbaghi an yakuna lahu thalath sakatat. Hakadha nuqila anhu sallallahu alaihi wasallam. Awaluha inda al-israr bi du'a al-istiftah wa hiya al-ula, wa thaniya ba'da qira'at al-Fatihah wa qabla iftitahi surah wa hiya nisful ula, wa thalitha ba'da al-faragh min as-surah wa qabla al-huwi lil-ruku' wa hiya akhaffuha. Kata beliau minimal dalam solat itu ada 3 kali diam, minimal 3 kali diam, maksimal lebih 6, minimal 3 kata beliau. Itu sesuai dengan sabda Nabi. Yang pertama, diam ketika indal israr bidu'ail iftitah. Jadi habis doa iftitah ini wajah itu selesai, diam sebentar, baru baca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, diam sebentar, kemudian baru baca surah. Kemudian setelah selesai baca surah, sebelum ruku diam dulu sebentar. Habis selesai baca surah itu, diam dulu sebentar, baru ruku. Ya, itu minimal 3. Nah, kalau lebih dari itu, ada yang dalam kitab Safinah itu habis takbiratul ihram diam dulu, baru baca iftitah. Habis baca iftitah diam dulu, baru baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah diam dulu, baru baca surah. Habis baca surah diam dulu, baru ruku. Nah, tadi itu sebelum doa iftitah tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu diam, baca Al-Fatihah. 6 tu dalam Fatihah itu 6. Nah, kalau di sini minimal 3 kata beliau. Habis doa iftitah sebelum Al-Fatihah. Kemudian habis Al-Fatihah baca surah. Habis baca surah, kemudian sebelum ruku itu diam dulu. Apalagi kalau jadi imam, ya dulu pernah saya sampaikan. Kalau jadi imam itu habis waladhdallin amin, salat jahar baca yang dikeraskan tuh, subuh, maghrib, isya, rakaat pertama, rakaat kedua. Kalau habis amin tuh diam dulu, diam. Kasih kesempatan makmum tuh baca Al-Fatihah. 1, biar makmum itu baca Al-Fatihahnya tenang. 2,
biar makmum itu dapat mendengarkan imam baca surah, karena mendengar baca surah imam itu hukumnya sunnah. Sekarang kalau habis amin, imam langsung baca surah, makmum baca Al-Fatihah, satu, makmum tak tenang baca Al-Fatihahnya. Yang kedua, makmum tak bisa fokus dengar bacaan surah imam. Makanya kalau jadi imam, diam dulu. Mau solat wajib atau solat sunnah, hatta solat tarawih. Solat tarawih bu, jangan langsung habis amin, langsung baca surat kebut. Diam ya dulu, diam. Nak ke mana? Diam. Paling cepat solat tarawih itu. Paling habis itu nongkrong, kan bakwan, kan kroket, ngopi. Itu berjam-jam tu, berjam-jam duduk makan bakwan, kroket, es campur tu, sama kopi. Tahan itu sampai jam 10 tahan. Sampai jam 11 bawa dia balik ke rumah. Tahan. Solat tarawih mau cepat-cepat, itu dikejar tu. Ya. Karena mana? Santai ya imam itu, santai. Apa namanya? Habis amin tu diam dulu, berikan makmum menyebut Al-Fatihah. Nah, dosa enggak lambat amat. Ya, salat tarawih itu dosa enggak lambat, terlalu lambat gitu, jangan. Sedang-sedang ya. Kata Rasulullah SAW, khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang sedang-sedang saja. Kata Rasulullah, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Sedang-sedang ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu.